Kita fokusin hati kita. Kita baca tawasul dulu, antum ikutin aja. Habis itu kita baca salat munawir 3 kali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا اسنجنا من سار ناس بالولي كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس يا ربي بالمصطفى يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالولي كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس سموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي كتب الإرفان الحبيب علي بن أبو بكر شكران يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد الأمين سيد وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح عذاب النار محمد الأمين سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين اللهم صل على منور القلب وشافي الروح من عذاب النار محمد سيد المجاهدين وبارك لي يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langkah awal emang itu yang paling berat.
Jadi dikatakan oleh para ulama, oleh sebagian ulama, langkah awal itu yang paling berat. Tapi begitu sudah awalnya sudah main, awalnya sudah masuk, biasanya 10 menit kegiatan melakukan hal itu akan terus-terusan berjalan dengan enak. Antum kalau mau mulai belajar, itu langkah awal mulainya tuh susah, berat, cobain deh. Mau mulai belajar nih malam, itu susah banget. Tapi sekalinya udah masuk belajar, 10 menit kemudian abis itu belajarnya enak. Atau antum mau mulai baca Quran, susah banget. Tapi begitu udah masuk baca Quran, ketagihan nanti udah 10 menit lewat. Begitupun kita juga ngaji begini. Langkah awal itu yang berat. Tapi yang utama, apapun kajian kita nanti, kita misalkan cuma seminggu sekali, dikit lah begitu. Yang penting istiqomahnya jangan sampai lepas. Dan alhamdulillah yang lain tuh pada istiqomah. Misalkan dari angkatannya Kaiman, itu dia dari kelas 2 nih ingat. Terus angkatannya Kabakos. Angkatannya Kabakos tuh teman-temannya itu dia dari kelas 2 juga. Ya, rata-rata dari kelas 2. Ada yang dari kelas 1 sekarang. Nah, kita semoga istiqomah nanti ke depannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beristiqomah kata Allah, maka Allah akan kirimkan satu malaikat kepada orang tersebut. Malaikatnya cuma ngasih kabar gembira. Apa kata malaikat tersebut? Ala takhafu wa la tahdanu. Jangan kamu sedih, jangan kamu takut kata malaikat. Wa abshiru bil jannati. Dan dikasih kabar bahagia orang yang istiqomah tersebut dengan surga, insyaallah. Kita nih insyaallah kalau istiqomah tetap ngaji-ngaji begini, insyaallah balasannya surga insyaallah. Apapun kegiatan yang baik-baik istiqomah, kata Rasulullah begitu. Allah itu mencintai amalan, walaupun amalan dikit yang penting istiqomah. Jangan sampai baca tasbih 1000 kali bagus apa enggak? Bagus. Tapi kalau cuma bacanya cuma sekali, baca sholawat munawir pagi ini 1000, besoknya berhenti baca sholawat munawir, itu kurang daripada orang yang baca setiap hari 10 kali. Besoknya 10 kali lagi, besoknya 10 kali lagi, itu lebih mulia. Nah, alhamdulillah rabbil alamin, kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kumpul, bertemu, dan manfaatnya besar. Sebelum kita masuk ke materi, manfaatnya Anda jelaskan dulu. Ikut kajian seperti ini besar, wallahi manfaatnya besar. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang panjang, Rasulullah bilang ada satu malaikat yang Allah utus. Malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala cuman buat nyari majelis-majelis seperti ini. Malaikatnya buat nyari ada perkumpulan-perkumpulan yang di perkumpulan itu ingatnya sama Allah, ingatnya sama Rasulullah. Itu ada dalam suatu hadis yang panjang, ada satu malaikat tadi ditugaskan buat nyari perkumpulan-perkumpulan yang perkumpulan tersebut ingat Allah dan juga Rasulnya. Begitu ketemu, tiba-tiba malaikatnya ketemu sama satu tempat, yang tempat itu ada perkumpulan yang ingat Allah, ingat Rasulullah. Lalu apa yang Allah katakan kepada malaikat tersebut? Inni ghafartulah. Aku udah ampunin semua dosa-dosa mereka. Catat wahai malaikat, saksi semua dosa-dosa mereka saya hapus. Yang hadir di majelis tersebut, yang hadir di perkumpulan tersebut. Tapi apa? Ada satu malaikat ini ngomong sama Allah, ya Allah, ada orang dia hadir di majelis yang zikir tersebut, hadir di perkumpulan yang ingat sama engkau perkumpulan tersebut, tapi dia niatnya bukan untuk zikir ya Allah. Niatnya bukan buat ingat sama engkau. Dia datang doang, niatnya mah bukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Untuk orang itu juga yang niatnya bukan untuk zikir, yang niatnya bukan untuk mengingatku, untuk mengingat Rasulnya, tapi dia hadir di majelis itu, aku telah ampunin juga dosanya. Malaikat padahal mau jangan diampunin ya Allah, yang ini beda niat. Tapi apa kata Allah? Aku ampunin juga dosanya. Ini satu dalil ini cukup buat kita untuk nggak hadir, untuk selalu hadir di majelis ini, untuk nggak pernah absen. Karena apa? Perkumpulan-perkumpulan yang baik, wallahi percaya nggak percaya, ngelihat nggak ngelihat, di atas kepala kita nih sekarang ada malaikat-malaikat. Yaitu tadi minimal ada satu malaikat yang ditugasin memang untuk Allah nyari-nyari nih perkumpulan yang seperti ini. Yang kedua, memang subuh-subuh ini ada malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmat lagi bertebaran di mana-mana. Yang lain mungkin pada ngantuk, antum semangat di sini. Justru hadir, kita ngaji bareng, wallahi malaikat lagi ngeliatin. Wallahi anak ngomong. Bukan anak bisa ngerasain, tapi memang dalilnya udah jelas. Itu yang pertama.
keuntungannya dosa-dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah kita nggak keluar daripada kelas ini, tempat ini, kecuali Allah udah bersihin semua badan kita daripada dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, kata Rasulullah SAW, Rasul yang kasih jaminan lagi. Dan Rasulullah itu nggak mungkin bohong atas perkataannya. Ada sifat wajib Rasulullah, apa aja itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang pertama ini siddiq. Rasulullah nggak mungkin bohong. Makanya ini kita hati-hati. Kita banyak kadang-kadang kita percaya sama Rasulullah, percaya sama Allah. Tapi kadang-kadang ragu dengan apa yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulullah. Bagaimana ragunya Ustaz? Coba kita begini. Allah Subhanahu wa taala bilang, Allah punya janji dan Allah mustahil untuk mengingkari janjinya. Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Ya, maka udah bodoh banget orang yang bilang Allah tuh mengingkarin janji, udah bodoh. Allah bilang dalam Al-Qur'an, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalin habbati sab'a sanabil. Pernah tahu kan ayatnya? Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah di jalannya Allah Subhanahu wa taala itu ibarat dia sedekahnya cuma 1 biji, tapi bijinya itu ditanam ke tanah sehingga muncul satu pohon yang pohonnya itu punya 7 tangkai. Satu tangkainya itu ada 100 tumbuh 100 biji. Jadi total kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah di jalan Allah itu digantinya seolah-olah 700 kali lipat. Kita maaf kalau kita nominalkan, kita sedekah 1000. Tiba-tiba harusnya diganti sama Allah itu berapa? 7 juta. 1000 gitu. 1000 7 juta diganti oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia kurang percaya. Benar gak? Coba kalau kita benar-benar percaya, kita gak bakal mau nyentuh-nyentuh dunia. HP kasih orang. Karena kenapa? Kita yakin Allah lebih ganti. Benar gak? Tapi karena kita nih kadang-kadang kurang percaya, akhirnya apa? Orang mukmin diuji yang paling besar itu dengan harta. Benar apa benar? Ada orang yang datang ke pengajian rajin, orang ngajinya rajin. Begitu ada DKI masjid, Bapak maaf ini ada proposal pembangunan masjid. Oh iya nanti ya. Itu paling berat cobaannya di uang, harta. Ya. Oke. Jadi kata Rasulullah SAW, balik lagi ke awal, ada manfaat yang luar biasa. Salah satunya kita kumpul di sini, kita tuh silaturahim juga. Yang tadinya mungkin nggak pernah ketemu sama anak, akhirnya pernah ketemu. Yang jarang ngobrol, akhirnya ngobrol. Yang belum akrab, akhirnya akrab. Kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki, yang pengen diluasin rezekinya, kata Rasulullah. Wa ayun sa'alahu fi asari, pengen dipanjangin umur. Enak banget tuh, rezeki banyak, umur panjang. Ya kan? Ada yang rezeki panjang umurnya pendek. Ada lagi yang umurnya panjang rezekinya sempit, nggak luas. Tapi ini dua-duanya lengkap. Rezeki luas, umur panjang, satu kata Rasulullah solusinya. Apa itu? Fal yasir rahimah. Sambung tali silaturahim. Jadi minimal ini Ustadz nggak mau banyak-banyak jelasin apa manfaatnya hadir di sini. Apa manfaatnya hadir di perkumpulan yang perkumpulan itu ingat Allah, ingat Rasulullah. Cuman cukup 3 hal ini aja. Yang pertama dosa-dosanya diampunin. Yang kedua rezekinya diluasin. Yang ketiga umurnya dipanjangin. Semoga kita keluar nanti dari sini dosa-dosa kita udah hilang pertama. Kedua insya Allah semoga rezeki kita tambah luas. Yang ketiga umur kita tambah panjang insya Allah. Oke baik, insya Allah kita baru mulai lagi, baru mulai di antum. Insya Allah semalam mikir apa ini kira-kira, yang lain udah ini, yang lain ini, yang lain itu. Oke, sekarang untuk antum ada ini baru. Kalau di daerah Yaman, di Tarim, itu namanya rauhah. Rauhah itu dalam satu pengajian bahas bisa sampai 5-7 kitab, dibaca semuanya. Jadi apa ya bahasanya, ngepur itu apa ngepur? Rombongan, maraton. Jadi sekali ngaji baca 3 kitab, 4 kitab. Cuman kita baca 2. Cuman ini balik lagi. Konsep, oh iya, kita kenalin dulu. Konsep dari Majelis Tabaruk Darul Falah ini, ingat, depannya ada Majelis Tabaruk. Artinya tabaruk itu apa? Mengharap berkah. Jadi majelis ini bukan kayak
oh majelis yang besar, majelis enggak, kita masih bawah, cuman kita ngalap berkah aja. Sama kayak kita baca buku, ini nanti ada buku yang dikarang oleh ulama besar, cuman ini kita bukan baca bener-bener ngaji, kita nggak bener-bener mempelajari ini, enggak, kita cuman mengharap berkah aja dari yang beliau tulis. Nanti adapun urusannya masuk, ilmunya masuk atau enggak kepada kita, itu urusan belakangan. Paham? Jadi kita bukan ngaji nih, bukan mengkaji, nggak pantas ana buat mengkaji ini, nggak pantas ana baca tulisan ulama ini, nggak harus kiai besar yang udah alim ilmunya. Cuman ini kita tabaruk aja, ingat itu inti satu, tabaruk, cuman nyari berkah aja, nggak lebih dari itu. Tapi nanti ini yang kedua ana nggak terlalu jelasin banyak, cuman yang pertama ini apa tuh namanya al-mulahadhat. Jadi kalau santri itu biasanya kalau ada guru lagi jelasin ditulis, benar gak? Guru, dan ana dulu sering begitu. Ana tuh rajin nulis, suka nulis ya, bisa dibilang. Jadi ngaji ke sini ana tulis. Dulu ana ngaji ke namanya Kiai Haji Lutfi Dawawi, kitab namanya Nasoil Libat. Datang kita tulis. Ngaji lagi ke beliau kitabnya Imam Ghazali namanya Bidayatul Hidayah, tulis. Terus ngaji lagi kepada siapa, tulis. Ngaji lagi kepada siapa, tulis. Sampai tulisan itu jadi satu, kita punya notebook itu tulisannya penuh sama tulisan kita. Dan teman-teman alhamdulillah suka pada baca. Jadi dulu itu ana nulis udah lama banget, entah dari kelas 2 apa kelas 3. Terus tiba-tiba teman-teman suka pada ngeliat. Ya kan kalau orang punya notebook kadang-kadang suka dilihat temen ya kan. Lagi ke masjid kita bawa dilihat, lagi di mantikoh ada aja yang lihat. Sampai abang kelas dulu lihat. Dan qadarullah, ana nggak tahu, ana ingat nih wallahi ini anak cerita nggak bohong. Itu tiba-tiba ada lembaran-lembaran yang ana nggak sadar kalau ternyata itu robek. Entah dirobek atau robek sendiri. Ana lagi jalan kemana terus ana lihat lah, ini lembaran yang tadinya awalnya ada di buku, ada yang ana tulis, kok ada di sini. Akhirnya mulai dari situ pas kelas 4 itu, kelas 4 ketika liburan corona itu ada space 3 bulan, lama banget liburnya sampai bosen. Itu satu-satunya manusia diprogram buat malas ya. Nggak boleh olahraga, nggak boleh keluar rumah, nggak, kerjaannya apa ini, tiduran, makan, dan itu disupport. Kan kalau sekarang lu males banget kerja, ngapa sono keluar rumah apa? Enggak, kalau dulu mah enggak. Terutama ana itu tinggalnya di daerah Jakarta Selatan, di Pondok Pinang, itu ketat. Jadi aib kalau kita keluar. Makanya kita itu dulu di dalam rumah justru didukung, udah tidur aja deh, jangan kemana-mana, di rumah aja. Tapi dan itu yang menyebabkan badannya gede. Dulu ana badannya kecil, nggak gede-gede banget, tapi gara-gara itu badannya masya Allah gede. Nah ketika itu akhirnya ana iseng lah, ana pindahkan tulisan yang tadi pakai tulisan tangan itu, ana pindahkan ke laptop. Ana waktu itu nggak punya laptop, minjem punya abi ana, terus ana salin sampai terus-terusan setiap ada pelajaran baru kita tambah, kita susun, diedit. Artinya nggak ngasal, kajian ini taruh sini, enggak, disusun dengan baik, sampai tahun 2023 ini, 2023 ketika udah jadi ustadz, 2023 bulan Mei kemarin, alhamdulillah ini selesai. Walaupun masih banyak yang salah dalam penulisan. Ingat, salahnya dalam penulisan. Artinya adalah beberapa kata yang typo tahu kan, salah tulis gitu. Tapi insyaallah isinya benar. Maksudnya isinya kandungannya. Karena kalau isinya nggak benar sesat dong ya. Isinya insyaallah benar, cuman paling ada typo aja sedikit ya. Jadi nanti kita akan baca ini. Nanti sistemnya kalau yang ini antum balik lagi nih. Ana ini nggak menjual-jual ini enggak. Tapi kalau antum mau dapat, antum bisa nyumbang 15.000 ke Majelis Tabaruk Darul Falah. Itu nanti dapat ini sama dapat stiker. Kalau nyumbang berapapun dapat stiker. Kalau misalkan nyumbang di atas 100 itu dapat bajunya ana sekarang pakai baju kaos. Terus habis itu dapat ini juga sama dapat stiker. Nah, tapi Ustadz nih kayaknya jual-jualan. Oh enggak, ini enggak dijual. Jadi antum kalau misalkan mau ini
antum misalkan mau sendiri gitu, silakan bawa pinjem fotokopi. Ustadz, ana mau sebarin buat banyak orang. Iya, silakan, mau fotokopi 100 buah, 100 piece dibagiin ke semua orang boleh. Ustadz, ana mau minta PDF-nya, boleh ana kirimin PDF-nya. Ustadz, ana mau cetak PDF-nya dipercetakan, boleh, silakan 2000 cetak. Tapi satu, jangan dijual. Ntar dicetak dijual sama dia lagi. Enggak ya. Jadi antum boleh fotokopi, boleh apa, terserah antum. Tapi nanti buat ngaji ini ana bawa 3, 2 boleh antum pegang di situ, karena nanti ana sistemnya ana suruh baca antum ana suruh baca, baru ana jelasin ya. Habis ini selesai, ini enggak terlalu lama. Kenapa ini harus dibaca? Karena ini ini ilmu yang paling penting ya, maksudnya. Dalam kitab Taklim itu dijelaskan apa sih ilmu yang paling wajib kita pelajarin. Ilmu yang paling wajib kita pelajarin namanya adalah ilmu hal. Apa? Ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu matematika, ilmu bahasa Arab, atau ilmu apa? Enggak. Ilmu hal itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk kewajiban kita. Misalkan kita wajibnya apa? Wajib sholat. Maka yang paling wajib itu belajar sholat dulu. Paham? Oh, sholat itu nggak bakal bisa tanpa wudhu, maka belajar juga wudhunya. Oh, sholat itu nggak bakal bisa kalau misalkan nggak kenal siapa itu Allah. Mau sholat, mau menghadap Tuhan, tapi nggak kenal Tuhannya siapa, maka belajar juga ilmu tauhid. Itu yang paling penting, ilmu hal. Makanya kita baca ini, baru abis itu kita belajar sedikit tabaruk kan sama kitabnya Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari tentang tasawuf. Ini kajiannya kajian tinggi sebenarnya kitab tasawuf, cuman kita tabarukan, kita mengharap berkah dari beliau. Oke, langsung aja kita masuk ya. Jadi, oh iya, kenapa penting belajar ilmu hal? Karena ada orang yang ngomongnya udah macem-macem, tapi ilmu halnya nggak pinter. Maksudnya gimana? Dia ngomongnya udah hukum ini, hukum ono, hukum ini, tapi ditanya, coba sebutkan rukun wudu. Dia nggak tahu. Antum tahu gak itu siapa? Nggak tahu ya. Jadi ada orang viral di TikTok ngomongnya kemana-mana. Ini satu, tapi ditanya sama orang, coba kamu sebutin rukun wudu. Kamu kan lulusan pondok 9 tahun katanya. 9 tahun pondok lama apa enggak? Coba sebutin rukun wudu. Enggak tahu dia. Panik dia. Nah, kita jangan sampai kayak gitu. Lulusan kita di sini maksimal 6 tahun. Jangan sampai 6 tahun kita ceramah di mana-mana. Kita ngajar mana-mana bilang, oh hukum ini begini-begini, ditanya sama jamaahnya, Ustadz rukun sholat ada berapa? Oh saya nggak tahu, rukun Islam nggak tahu, rukun ini nggak tahu. Nah, oke, kita belajar yang dasar dulu. Ini penjelasan tentang ada rukun-rukun agama. Antum tahu nggak rukun agama itu ada berapa? Antum tahu rukun? Rukun itu sesuatu yang harus ada untuk menjadikan itu ada. Misalkan rukun buku ini harus ada tinta, harus ada buku, harus ada kertas. Kalau ada kertas, ada tinta, bisa jadi buku. Apalagi, misalkan rukun casing HP. Rukun casing HP harus ada apa? Plastik, lem, macam-macam udah mungkin. Paham nggak? Nah, rukun agama bisa jadi agama harus ada apa? Ayo, rukun agama ada berapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini yang penting nanti di luar. Ketika di luar nanti ditanya, rukun agama ada berapa, Ustadz? Oh ternyata rukun agama ada 3. Ini ada buku ini. Apa? Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Ya, coba Anda minta baca satu orang. Baca satu orang di halaman 2 tuh, yang muqaddimah. Ayo satu orang. Siapa ada mau nggak? Dibaca satu orang. Dibaca cepat aja, nanti baru Anda jelasin. Halaman 2 muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim, terus baca.
Ada rukun yang dikenal dengan rukun Islam yang 5, yakni pokok-pokok kewajiban. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, mengerjakan sholat. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, pergi haji ke tanah suci jika mampu dan segala hal. Adapun ilmu yang membahas akan rukun Islam yang pertama adalah ilmu tauhid namanya, dan sisanya rukun kedua sampai rukun kelima dibahas dalam ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhabkan kepada 4 imam, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Oke, sampai situ dulu. Oke, tadi ada berapa rukun agama? 3. Nah, ternyata dari 3 ini bercabang lagi. Contohnya dari yang pertama. Ini belum ngobrolin yang kedua dan ketiga. Tadi ada rukun agama ada 3, apa aja? Islam, iman, ihsan. Ada 3. Ingat nih, jangan sampai lupa. Ditempel, ditulis dalam otak. Kalau punya buku tulis boleh tulis. Yang pertama Islam, iman, ihsan. Dan bercabang lagi. Islam itu ternyata punya rukun juga. Namanya apa? Rukun Islam. Udah jelaskan di situ rukun Islam itu adalah pokok-pokok kewajiban. Artinya apa? Rukun Islam ini untuk diapain Ustaz adanya rukun Islam? Harus dilakukan. Karena apa? Pokok-pokok kewajiban. Ada berapa rukun Islam? Oh, ternyata rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji. Dan ternyata 5-5-nya ini wajib dilakukan. Kecuali haji, wajibnya itu ada ketentuan jika mampu. Tapi wajib juga, tapi kalau mampu. Nah, 5 hal ini ternyata punya bidang satu ilmu yang membahas 5 ini. Namanya ilmu apa? Fikih. Coba, sholat butuhnya ilmu apa? Yang ngatur rukun sholat, wudunya begini, namanya ilmu apa? Fikih. Puasanya batal apa enggak? Puasanya rukunnya berapa? Puasanya masuk kapan? Ilmunya apa? Fikih. Hajinya begini, namanya ilmu apa? Fikih. Paham? Dari 3 rukun agama 3 tadi. Yang pertama adalah Islam. Islam punya rukun lagi 5. Ya tadi kita udah sebutin. 5 rukun ini disebut sebagai pokok kewajiban yang harus dilakukan. Dan yang harus dilakukan ini punya ilmu, namanya ilmu fikih. Dan ilmu fikih kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhabkan kepada 4 mazhab. Siapa itu 4 mazhab? Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat baru Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Nah, kita cepat aja ya. Muhammad Imam sebenarnya bisa jabarin panjang, cuman nggak kedapetan nih waktu. Kalau selesai kultum kapan sih? Selesai nih. Selama pokoknya nanti kalau yang lain udah pada mau senam, kita baru bubar gitu ya. Nanti nggak apa-apa. Dulu anak begitu. Dulu anak ngaji keluar, Ustaz Jazuli, pulang ke sini. Ini bukan anak pas sudah OSPA apa enggak, kelas 4 dulu, kelas 4 apa kelas 3 lupa. Kita ngaji, yang lain udah pada muajah. Pede aja udah jalan pakai itu. Mau dikata, wih pas nanti ada yang teriak-teriakin, wih wis ngaji nih, soleh anak soleh, biarin aja. Oke, kita balik lagi ke sini, ya. Tadi apa tadi? Oh iya, kita fikihnya berapa mazhab? 4 mazhab. Tapi pilih salah satu, jangan semua dicampur aduk, ya. Jangan campur aduk. Nah, ternyata di luar ini tidak boleh ada yang berpendapat masalah mazhab. Jangan bikin mazhab sendiri. Ada orang sekarang aneh-aneh mazhabnya Soekarno, padahal Soekarno nggak pernah bikin mazhab gitu kan. Nah itu aneh, udah nggak usah diikutin dah, udah terbayang. Orang paling bodoh pun tahu kalau itu bodoh. Nah ini pertama rukun Islam, nanti dibahas ada 4 mazhab. Kita jangan mudah menyesatkan. Ingat, berbeda dengan kita belum tentu bermusuhan. Jangan sampai gara-gara perbedaan masalah kita bermusuhan. Enggak. Ya, masalah cinta kepada guru itu harus terjalin. Ya. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Apakah mereka musuhan? Enggak, mereka saling cinta antara guru dan juga murid. Tapi urusan agama cinta enggak berlaku. Berpendapat dalam agama itu wajib. Ya.
Maka Imam Syafi'i bikin mazhab yang mazhabnya itu banyak pendapat yang berbeda dengan gurunya Imam Malik. Tapi nggak musuhan, ingat nggak musuh. Habib Ali Zainal Abidin, ada dari Tarim namanya Habib Ali Zainal Abidin. Itu dibilang wajahnya mirip Rasulullah, bertentangan dengan gurunya namanya Syekh Ali Jum'ah. Tapi musuhan apa enggak? Enggak. Syekh Ali Jum'ah debat sama muridnya namanya Habib Ali Habib Ali Zainal Abidin. Begitu Habib Ali merasa salah, merasa ya Allah saya dosa kan yang guru saya marah apa enggak? Diparanin ke hotelnya. Mereka berdua wali Allah dua-duanya. Habib Syekh Ali Jum'ah wali Allah, Habib Ali Zainal Abidin wali Allah, Habib Ali Al-Jufri kalau antum kenal, beliau wali Allah juga. Habib Ali Jufri mau minta maaf sama gurunya karena tadi habis debat. Akhirnya apa? Didatengin hotelnya, belum ngetok pintunya, belum diketok karena dua-duanya wali Allah. Belum diketok, Syekh Ali Jum'ah bilang, "Udhul ya Ali." Masuk Ali. Akhirnya masuk Habib Ali Al-Jufri. Terus bilang, "Guruku maaf, saya minta maaf atas yang tadi." "Kenapa kamu minta maaf? Kamu nggak yakin apa yang kamu ngomongin tadi?" "Enggak, saya yakin. Cuman saya minta maaf takut marah." "Enggak, justru kalau kamu minta maaf, saya berlepas dari kamu." Paham nggak? Paham nggak? Kalau kamu minta maaf, justru saya nggak mau jadi lagi guru kamu. Masalah agama prinsip, cinta mah tetap cinta, tapi masalah agama prinsip. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, cukup gak nih ya bahas ini ya? Betul lagi. Cukup apa enggak kira-kira? Coba ya kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu kalau ngomong kurang-kurangan, pengen nih bahas yang panjang banget. Cuma nantilah kita itu baru satu paragraf tuh tentang Islam. Nanti belum ngomongin yang lain. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ada namanya Al-Imam, Anda cepet dah ngomongnya ya, nggak apa-apa ya. Ada namanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Siapa? Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau wali Allah, sufi yang terkenal, ulama besar. Beliau punya banyak nasihat. Salah satu nasihatnya kita baca untuk tabaruk biar kita kedapatan dikit-dikit kecepatan berkahnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana cepat aja. Min alamatil i'timadi 'alal a'mal, daripada tanda-tanda seseorang itu bergantung kepada amal. Bergantung kepada amalnya adalah nuqsanu roja inda wujudi zalal, berkurangnya rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang hamba-hamba yang ngaku saya orang muslim, Tuhan saya Allah, tapi dia bergantung kepada amal. Tandanya apa? Nuqsanu roja inda wujudi zalal, kurang rasa harap dia kepada Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Oke, simple Ustaz, nggak mau ngomong panjang-panjang. Ada orang yang sholat duha, dia pengen kaya. Akhirnya dia sholat duha. Saya sholat duha biar kaya. Oh salah, harusnya minta kaya kepada siapa? Allah. Lah itu gimana Ustaz, sholat duha katanya biar kaya. Iya, sholat duha untuk siapa? Untuk siapa sholat duhanya? Untuk Allah. Sholat duha untuk siapa? Kalau baca niat gimana? Usolli sunnatud duha, terakhirnya gimana? Lillahi ta'ala. Ingat ini nih yang terakhir, lillahi ta'ala. Bukan lil ghani, bukan untuk kaya. Bukan lil jabatan, bukan untuk lil masyhur, bukan untuk terkenal, enggak, tapi lillahi ta'ala. Udah, sholat duha cuman buat Allah. Tapi apa? Tapi setelah sholat duha baru doa. Allahumma in kana rizqina fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, baru doa nih minta kaya. Jadi habis sholat duha baru doa, ya Allah kalau rezekiku ada di atas langit turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhriju. Kalau ada di bumi rezekinya keluarin. Mintanya sama Allah pas sholat duha. Sama Allah. Ini banyak yang salah nih. Ntar sholat duha pengen kaya. Salah. Sholat duha karena Allah, tapi habis sholat duha baru doa angkat tangan minta kaya. Sama juga ada orang sedekah. Ntar sedekahnya kadang-kadang tuh karena duit yang tadi ayat Anda jelasin tuh. Masalul ladzina yunfikun amwalahum fisabilillah. Sampai akhir ada orang yang menganggap itu, oh saya bersedekah biar dapat duit. Yang kurang ajarnya lagi, dia sedekah 1.000 doang. Sedekah 1.000 karena, kata Ustaz Syafiq 1.000 digantinya 7 juta. Lumayan juga nih kata dia. Akhirnya dia kurang ngajar, dia sedekah, dia tungguin. Ya Allah, mana nih katanya 7 juta? Ditungguin hari kedua. Ya Allah, mana kok kegedean. Seminggu kemudian dia bilang, ya apalagi error nih ya. Kok Allah nggak kunjung-kunjung dibalas? Apa janji Allah palsu? Itu orang yang begitu kurang ajar. Jadi berharap itu bukan kepada amal tapi kepada Allah. Ini jangan salah-salah. Ada orang memang ada fadilah. Orang yang sering baca Al-Waqiah, dia rezekinya lancar jadi orang kaya. Baca surat Al-Waqiah.
Tapi jangan entar-entar baca surat Waqiah terus surat lainnya nggak pernah dibaca. Biar apa? Niatnya biar kaya. Enggak. Al-Waqiah untuk Allah. Tapi apa? Dengan perantara Al-Waqiah ini kita doa sama Allah. Ya Allah, dengan surat Al-Waqiah tersebut, dengan keberkahan surat Al-Waqiah, ya Allah jadikan aku kaya. Ya Allah aghnini, ya ghani aghnini. Wahai Engkau yang Maha Kaya, kayakan aku. Jadi mintanya sama siapa? Allah. Ini Imam Ibnu Athaillah Sakandari sering hikam-hikamnya beliau, nasihat-nasihat beliau itu sering gampar kita. Oh ternyata selama ini kita salah. Selama ini kita ibadah karena sesuatu hal. Ibadah pengen lancar urusannya, ibadah pengen urusan dunianya selesai, utang-utangnya dibayar. Salah. Ibadahnya karena Allah, tapi nanti setelah ibadah atau pas lagi ibadah baru mintanya sama Allah. Ingat, jadi berharapnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada ibadah. Ini sebenarnya benar. Karena kalau ngomong begini kurang. Maksudnya kurang apa? Pengennya waktunya lama banget, pengennya 5 jam gitu ngomongnya. Tapi karena mungkin waktunya terbatas juga, antum ada kegiatan dan juga antum kalau lama-lama takutnya bosan nanti, ya. Jadi kita akhirin dulu, antum nanti siap-siap olahraga. Menunggu yang lain pada kesini dulu apa gimana? Ingat dari hati, jangan gak enakan. Ntar takutnya Ustaz yang lain pada kesini aja, ntar ngajinya yang lain sampai pada kesini, aduh ini Ustaz lama banget ngomongnya. Mau sampai mana kira-kira? Sampai pada datang aja, benar? Pokoknya gini ya peraturannya, kalau yang mau keluar duluan silakan. Ini bukan kayak di kelas keluar duluan anak ikop, enggak. Yang mau keluar duluan silakan. Paham ya? Ustaz anak ngantuk mau tidur dulu, silakan keluar. Oke, kita lanjut. Ini Imam Ibnu Athaillah Sakandari ngasih perumpamaan yang begitu besar kepada kita tadi tuh tentang berharap itu kepada Allah bukan kepada amalan. Ada orang pernah dengar istilah ini kan, orang itu masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena apa? Rahmat Allah. Ingat, surga itu hak prerogatif Allah. Haknya Allah mau ngasih surga apa? Enggak. Andai kata orang pemaksiat sekalipun nggak pernah ibadah, Allah pengen kasih surga, boleh apa enggak? Ya boleh-boleh aja, itu suka-suka Allah. Jangan bilang nggak adil, salah ini. Ntar ada orang bilang ini enak-enakan nih Allah nih, dia maksiat nggak pernah ibadah kasih surga. Ya itu kan surga punya Allah, terserah Allah mau kasih siapa. Antum punya duit 2.000, boleh gak duit itu antum kasih ke orang yang paling kaya? Boleh gak? Boleh, suka-suka antum. Tapi emang lebih bagus kasih orang yang miskin, yang butuh duit 2.000 itu. Orang kaya 2.000 buat apaan? Allah juga begitu, ya. Mau Allah kasih surga ke siapapun, itu suka-suka Allah. Sama juga dengan neraka. Mau Allah kasih ke neraka kepada orang-orang yang ahli ibadah tapi dia melakukan sedikit kesesatan, Allah masukin ke neraka. Ya boleh-boleh aja, fair-fair aja, neraka itu punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh sering-sering harus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering yang kedua, minta hindarkan daripada neraka dan bukan minta masuk surga. Kadang-kadang orang banyak yang minta masuk surga kan. Tapi jangan minta bukan jangan sih, maksudnya minta masuk surga baik, tapi ada yang lebih baik, minta terhindar daripada neraka. Karena kalau surga itu insya Allah pasti umatnya Nabi Muhammad masuk surga semua. Tadi tuh ada namanya syafaat apa yang dibaca tadi? Syafaatul uzma. Bedanya syafaatul uzma, Nabi itu punya 20 syafaat lebih. Jadi syafaat itu ada paket-paketan. Nah, nanti maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi betul begini, syafaat itu, antum tahu konsep syafaat gak? Syafaat itu konsepnya begini, privilege. Tahu privilege? Tahu privilege gak? Nggak tahu. Antum kirain anak Jaksel deh. Jadi itu begini. Misalkan begini, Al-Guntur ini ada acaranya ketemu Ustadz Abdul Somad. Yang masuk cuman orang-orang VVIP. Antum gak dapat undangan. Tapi yang diundang misalkan ustadz-ustadz semua. Cuman ustadz-ustadz aja yang diundang. Tiba-tiba guru-gurunya atau ustadz-ustadznya kenal sama antum, dibilang, ayo masuk ke dalam sama ustadz, digandeng, diajak masuk ke dalam. Maka apa itu? Itu namanya syafaat. Tadinya gak bisa masuk, tapi karena digandeng sama orang yang punya akses, jadinya bisa masuk. Paham nggak?
Ada lagi misalkan ada acara sama artis-artis, tapi ternyata artis tersebut punya asisten. Asistennya sebelum jadi asisten, kalau dia orang biasa bisa masuk apa enggak? Nggak bisa, karena dia gelarnya asisten artis, dia bisa masuk ngikutin artisnya. Paham nggak? Begitu juga dengan kita. Ya, itu syafaat itu banyak, nggak cuma punya Nabi Muhammad doang. Ada syafaat punya para ulama, ada syafaat punya orang-orang alim, ada syafaat punya orang-orang mukmin. Nanti kalau ada orang soleh, orang yang beriman, orang yang alim, ulama, tiba-tiba dia disuruh masuk surga. Udah tinggal masuk surga. Begitu sampai pintu surga, malaikat nahan. Wahai orang alim, stop. Kenapa? Bukannya saya langsung boleh masuk surga? Emang saya tempatnya bukan di surga? Enggak, tempat kamu benar di surga. Tapi apa kamu nggak mau nyelamatin saudara-saudara kamu? Apa kamu tidak mau nyelamatin murid-murid kamu? Oh ya mau, selamatin. Pilih di neraka siapa yang boleh masuk. Itu namanya apa? Syafaat. Begitu. Tapi ada syafaat yang paling besar, itu namanya punya syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Syafaatul uzmah. Nanti di padang mahsyar itu kita minta syafaat sama nabi-nabi. Kita nih gerombolan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita minta, wahai Nabi Adam, doakan kami di hadapan Tuhanmu biar kami dapat syafaat. Ingat, waktu padang mahsyar itu Allah lagi marah-marahnya. Nggak ada satupun yang berani ngomong kepada Allah kecuali nggak ada yang berani ngomong. Semuanya diem karena saking takutnya. Nggak ada yang ngomong. Semuanya nangis, ada yang itu saking takutnya. Begitu pun para nabi, padahal nabi itu maksum. Tahu maksum? Tahu maksum nggak? Terhindar dari dosa. Dosa yang lalu udah diampunin sama Allah, yang akan datang juga udah diampunin sama Allah. Jadi nabi itu nggak punya dosa. Nabi siapapun, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Daniel, banyak nabi-nabi antum nggak kenal, Nabi Daniel, Nabi Khidir, itu mereka nggak punya dosa. Udah dihapus semua dosanya sama Allah. Yang lalu maupun yang akan datang. Namanya apa tadi? Apa? Bukan syafatul uzma. Yang nggak dosa tadi namanya apa? Maksum. Nabi itu nggak punya dosa. Tapi apa? Walaupun Nabi nggak punya dosa, dia khawatir di padang mahsyar karena Allah lagi marah-marahnya. Nabi Adam, kita datang kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, coba doain kepada Tuhan kamu biar kami diselamatin. Yang bisa ngomong tuh cuma para nabi. Dan apa yang diomongin para nabi? Nabi juga ngomong nafsi, 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 nafsi. Diriku, 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 diriku. Nabi aja itu pada panik juga. Maaf nih kata-katanya kata-kata orang Betawi jadinya. Nabi itu juga pada khawatir ketika di padang mahsyar, padahal mereka nggak punya dosa dan dijamin masuk surga. Salah satu Nabi Adam alaihissalam, kita datang kepada Nabi Adam minta, wahai Nabi Adam, doain kepada Allah biar kami bisa masuk surga. Apa kata Nabi Adam? Lu nggak ingat yang bawa lu? Tadinya lu di surga, gitu. Tadinya lu di surga, tapi gara-gara bapakmu ini makan buah khuldi, engkau jadi turun ke dunia. Itu salah bapakmu, maka jangan minta saya, minta ke Nabi setelahnya. Datang kita kepada Nabi Musa alaihissalam. Datang kepada Nabi Musa, bilang, wahai Musa, tolong kami, doakan kepada Tuhan. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Nafsi, nafsi, minta ke Nabi lain. Ya, semua Nabi kita paranin. Umatnya Nabi Hud datang kepada Nabi Hud. Kita ini datang lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu kepada Nabi Ibrahim juga bilang, datang kepada Isa alaihissalam. Datang kepada Isa alaihissalam. Isa alaihissalam julukannya Ruhullah, padahal ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Nabi Isa alaihissalam bilang, oh yang punya syafaat itu nanti Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Coba datang ke dia. Akhirnya kita semua datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi syafi'il ummah, menjadi penyelamat bagi kita semua. Di padang mahsyar ketika Allah lagi marah-marahnya, Nabi Muhammad nggak banyak omong. Dia bilang ummati, ummati, ummati. Dia terus ingat umatnya. Makanya ini jasa ya terbesar tuh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ngemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud di hadapan Allah. Langsung sujud Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar, umatnya ngumpul kesakitan, minta syafaat. Akhirnya apa? Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah peristiwa detik-detik terjadinya syafaatul uzma. Syafaat terbesar, teragung. Detik-detik itu begitu. Nabi Muhammad sujud hatta unadarfa wasal tu'ta wa kul yusma. Kata Allah begitu, sampai Allah
wahai Muhammad, bangun. Fakul yusma, ngomong, saya akan dengerin. Kamu minta, saya akan kabulin, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala kekasihnya Nabi Muhammad nggak tega ngelihat kekasihnya ngerayu-ngerayu. Antum juga begitu kan kadang-kadang, duh, Beb, ayo dong kita jalan. Aduh, tapi lagi capek banget nih. Ayo dong sekali ini aja. Akhirnya jalan-jalan juga. Tapi itu nggak benar. Ini Nabi Muhammad SAW adalah kekasihnya Allah nggak pengen ngelihat Nabi Muhammad SAW minta sampai segitunya. Akhirnya kata Allah apa? Nabi Muhammad udah ngomong, saya akan dengerin. Minta, saya akan kabulin. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Muhammad bilang, ya Allah kasih umatku syafaat, izinkan aku memberikan syafaat. Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oke, kalau begitu masukkan 70.000 umatmu tanpa hisab ke surga. 70.000 orang. 70.000 orang pilihin wahai Muhammad masuk ke surga tanpa hisab, nggak pakai ditanya-tanya. Kita termasuk apa enggak kira-kira? Yang enggak lah, jauh. 70.000 itu paling para sahabat, alim ulama, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mungkin habaib-habaib. Kita kedapatan apa enggak? Enggak kedapatan. Ya mudah-mudahan sih kedapatan, tapi walaupun mustahil gitu kan. Terus apa? Nabi Muhammad dikasih 70.000, nangis lagi dia. Bilang, ya Allah 70.000 kurang, tambahin ya Allah. Akhirnya apa kata Allah? Oke, tenang Muhammad. Kira-kira begitulah, tapi enggak begitu juga. Itu bahasa anak sendiri. Oke Muhammad. Oke, tadi berapa? 70.000 ya? Oke, satu orang daripada 70.000 itu bawa 70.000 temennya lagi. Nabi Muhammad satu orang boleh bawa 70.000. 70.000 ini satu orangnya boleh bawa temennya, sahabatnya, muridnya 70.000 lagi. Kita termasuk apa enggak? Kemungkinan besar enggak. Nah, makanya kita nanti ada lagi syafaatul uzma terus-terusan begitu. Udah masuk 70.000, satu orang dari 70.000 itu bawa 70.000 lagi tanpa hisab masuk ke dalam surga. Terus habis itu apa? Setelah mereka masuk ke dalam surga, apakah Nabi Muhammad berhenti? Enggak. Ini yang namanya syafaatul uzma. Semua umatnya ditolongin. Sampai apa? Sampai yang punya iman sekecil biji sawi. Imannya kecil gimana maksudnya Ustaz? Ya dia pernah bilang asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah, tapi kerjaannya nggak pernah sholat, mabok, zina, judi. Itu imannya yang lemah tuh, yang kecil. Tapi nanti mereka bakal masuk surga juga, ya. Orang-orang yang imannya kecil bakal masuk surga juga. Berkat siapa? Syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tuh paling sibuk nanti ketika di akhirat. Datang lagi ke neraka. Ya Allah, ini masih ada umatku yang punya keimanan sebesar ini, ya Allah, masukkan ke dalam surga. Allah nggak tega, ya udah masukin. Ya balik lagi ke neraka. Ya Allah, masih ada lagi ternyata, ya Allah, yang punya keimanan seini, masukin ke dalam surga. Sampai terus Nabi Muhammad bolak-balik sampai yang terakhir apa? Ya Allah, please banget. Itu ada satu orang punya keimanan walaupun keimanannya biji sawi, kecil bener. Yang mana keimanan tersebut mereka pernah bersyahadat beriman kepada Engkau walaupun gak pernah ibadah. Itu ya Allah tolongin, masuk semuanya. Jadi semua orang muslim yang mengucap syahadat, yakin Allah ada, beriman kepada Allah, Nabi Muhammad, maka dia pasti masuk surga. Walaupun di neraka dulu. Tapi beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak akan masuk surga sampai kapanpun, kekal. Khalidina fiha, kekal. Mau kekal di surga apa di neraka? Kalau bisa jangan sampai masuk neraka. Bagaimana caranya? Beratkan amal timbangan. Oke, balik lagi ke sini. Jadi yang bikin masuk surga itu amal perbuatan atau Allah? Allah yang punya hak masuk surga, Allah. Maka jangan bergantung kepada amal, tapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang sholat. Jadi Ustadz, fungsinya kita beramal apa dong? Kita beramal itu fungsinya buat merayu Allah. Paham nggak? Jadi kita beramal fungsinya biar Allah mau ngasih kita ridho. Kalau Allah udah ridho, apapun yang kita mau dikasih sama Allah. Jadi itu kuncinya begitu. Kuncinya ibadah itu sebenarnya biar Allah ridho. Ada orang yang kerjanya maksiat terus, tapi sebelum meninggal dia sholat dengan kesungguhan dia. Pas lagi sujud
Allah suka sama dia, akhirnya Allah rahmatin dia. Wah, ini orang ternyata penghambaannya luar biasa. Allah rahmatin, Allah kasih rahmat. Kalau bahasa Betawinya, gua bener-bener sayang sama lu. Akhirnya apa? Yang tadinya padahal maksiat dia jadi ahli surga. Tapi ada kadang-kadang orang yang ahli ibadah, ada Bani Israel. Bani Israel ini kerjanya ahli ibadah berapa? 500 tahun. Dia hidupnya di atas gunung, ini ada kisah asli, di atas gunung Bani Israel 500 tahun kerjanya ibadah. Dulu umurnya panjang-panjang ya. Ibadah 500 tahun di atas gunung, dan dia nggak kayak kita main gadget, main ini, enggak. Dia kehidupannya sufi. Ngapain? Dia itu minum, turun ke bawah gunung, ada sungai mengalir, dia minum dari situ. Makan satu hari cuma 1 buah delima. Dan Allah sudah menyediakan. Jadi di bawah gunung ada satu pohon, yang mana pohon itu setiap hari tumbuh 1 buah delima, dan setiap hari kerjaan dia cuma ibadah, turun, makan, minum, naik lagi ibadah. Begitu. Berapa tahun? 500 tahun. Begitu udah sampai akhirat, dihisaplah sama Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatmu aku masukkan kamu ke dalam surgaku. Bani Israel ini dia ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini ibadah bukan karena rahmatmu, tapi karena saya sungguh-sungguh dulu ibadah. Saya ini masuk surga bukan karena rahmatmu, tapi karena memang dulu saya ibadah lama ya Allah, 500 tahun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oke, malaikat sini datang, malaikat pencatat datang. Kita hitung amalnya dia. Dihitung amalnya dia semuanya. Ternyata apa? Semua amalnya tidak bisa digantikan dengan surga. Karena apa? Jangankan surga, digantikan dengan kenikmatan dunia yang pernah dia pakai, itu nggak mampu. Bayar sewa atas Allah yang berikan kepada kita tidak mampu. Dihitung. Oh, amal kamu segitu banyaknya. Iya, coba ukur dengan kenikmatan matamu. Ternyata nggak mampu. Karena apa? Dia ibadah pun badannya punya siapa? Punya Allah. Mana kamu ibadah? Kamu pakai badan saya kok. Badan yang Allah berikan. Kamu ibadah di mana? Di bumi yang saya berikan. Kamu ibadah bisa hidup lama karena apa? Karena makanan, rezeki yang saya berikan. Ada kata Allah apa? Kalau karena ibadahmu silakan masuk ke dalam neraka. Akhirnya orang ini sadar. Iya. Bukan karena ibadah masuk surga, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu dia bilang, ya Allah, saya sadar saya masuk surga bukan karena ibadah saya apalah itu, tapi karena rahmatmu. Jadi kalau kita pahami kami ini, kita ibadah nanti akan lebih sungguh-sungguh, tapi bukan karena ibadahnya, tapi karena apa? Pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jadi kuncinya itu bukan ibadah siapa yang paling banyak. Ingat, ibadah itu bukan jual beli sama Allah. Ini bahaya nih, hati-hati. Jangan orang bilang ibadah itu jual beli. Oh, kalau ibadah begini dapat ini. Itu salah. Ibadah begini dapat ini, enggak. Ibadah begini biar ngerayu Allah agar Allah ngasih begitu, itu baru benar. Kita ibadah sholat duha. Kenapa kita sholat duha? Biar ngerayu Allah, biar doa kepada Allah, sebagai perantara doa kepada Allah agar Allah bikin kita kaya. Bukan sholat duha ditukar biar jadi kaya. Paham nggak? Beda kan? Jangan sampai bertransaksi kepada Allah. Jangan sampai kita jual beli kepada Allah. Ya. Oke deh, jangan lama-lama. Kita akhirin. Ini 2 buat pertemuan pertama kita, insya Allah menjadi berkah bagi kita semua. Tambah istiqomah, yang ikut tambah banyak, tapi jangan banyak-banyak banget juga ya. Semoga kita kedapatan berkah dari para ulama, insyaallah. Hafal ini enggak? Hafal doa khatamul majlis. Alhamdulillah ghufuri lil 'abdi. Hafal? Kita baca bareng-bareng ya. Dalam berzikir ingat, hadirkan hati. Fokusin hati kita. Itu doa khatamul majlis. Doa minta diampunin dosa-dosa. Minta dibersihkan badan kita daripada dosa-dosa. Makanya kita sebelum keluar majelis, sebelum keluar pengajian, kita doa itu biar apa? Biar keluar pengajian kita kembali suci kayak dulu. Amin ya robbal. Fokusin hati kita. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi zil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil huburi
wa salatullah dawama wa salamuhu ala man yaji imama wa li anbiya khitamah wa alal alil kirami wa sahbikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wasairil hillani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi yasma فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تحسيس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Terakhir sebelum kita tutup, ini perkumpulan, jadikan perkumpulan hujah kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ketika ada malaikat mau masukin kita ke neraka, ingat, bilangin pada malaikat tersebut, wahai malaikat, dulu saya pernah ngaji begini nih. Pernah ngaji, sering ngaji. Jadiin bahan pertimbangan. Bilang sama malaikat begitu. Jangan ragu-ragu sama malaikat nanti. Dan juga kita saling memandang seperti ini. Nanti ana enggak tahu, Allah alam, mungkin nanti ana yang masuk neraka, antum masuk surga duluan. Kalau antum masuk surga duluan, beri syafaat antum buat ana. Cari mana dulu Ustadz Syafiq yang dulu jadi teman, yang dulu jadi sahabat, ajak ana ikut masuk surga bareng. Antum sama juga, Allahu alam, nggak tahu, mungkin dari antara antum ada yang lebih soleh, mungkin yang ibadahnya lebih rajin. Jangan lupa doain ana, doain teman-teman. Dan juga kalau antum nanti diberi keberkahan mimpi ketemu Nabi Muhammad, jangan lupa salamin dari ana kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita berkah semua. In uridu ilal islahi mastata'tu, kurang lebihnya mohon maaf. In uridu ilal islahi mastata'tu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin.